Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pencinta Kang Nas Channel dimanapun Anda berada. Semoga di malam hari ini Anda semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini di studio Kang Nas Channel telah hadir sahabat saya, rekan saya, yaitu Bang Remon. Assalamualaikum Bang Remon. Waalaikumsalam Pak Haji. Sehat Bang Remon ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih nih Bang Remon sudah malam-malam datang di studio Kang Nas Channel. Pada malam hari ini Kang Nas Channel akan membahas topik-topik yang sedang hangat di dunia maya, terutama yang terjadi di belahan Indonesia. Baru-baru ini banyak kasus yang berseliweran di media sosial, terutama ini coba kita baca ya di media online. Nah, ini di sini dari kemarin itu bertubi-tubi berita ini keluar. Mungkin enaknya kita bahas nih Bang Remon ya. Siap. Iya. Di sini kasus yang sedang hangat-hangatnya yaitu terkait masalah guru ini. Ya, guru. Ini kita baca di berita media online merdeka.com. Nah, di sini tentang seorang guru yang menegur atau memerintah ya anak muridnya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, ini siswa dipukul pakai bambu dan tangan kosong. Ini dalam berita, ini judul beritanya ya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis kasus ini dimulai pada bulan Oktober 2022 ketika seorang murid dengan inisial MA mendapat teguran dari Akbar Sarosa untuk menjalankan ibadah sholat zuhur. Namun ketika teguran tersebut tidak diindahkan, Akbar melakukan pemukulan terhadap MA dengan menggunakan bambu dan tangan kosong. Ini redaksi beritanya ya. Hasil pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa korban MA mengalami pembengkakan di bagian leher belakang akibat pukulan yang diterima. Pada akhirnya orang tua murid memutuskan untuk melaporkan. Nah, ini. Jadi dari buntut kejadian tersebut, akhirnya orang tuanya mungkin tidak terima ya. Ini kalau saya pribadi ya, dulu juga kita masih sekolah ya Bang ya, kita sering sekali kalau sama guru dan kita nggak pernah lapor. Nah, bahkan kalau kita lapor sama orang tua, itu malah kita yang dimarahin. Nah, ini ada apa ini gitu dengan fenomena guru? Banyak sekali. Kemarin juga ada di mana tuh, di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah, itu ada seorang guru yang dibacok sama muridnya. Itu banyak sekali. Ini menurut Bang Remon kira-kira fenomena apa ini, akibat dari apa, atau memang pendidikan moral yang sudah berkurang gitu di masyarakat ini? Gimana nih Bang Remon? Ya, terima kasih Kang Nas Channel udah mengundang saya di malam hari ini. Cuman mungkin sebelum kita ngobrol, alangkah baiknya ngopi dulu kali. Iya betul. Kopinya Bang. Siap. Iya. Makasih nih Pak Amsar nih. Aduh, ya Pak. Makasih Pak Amsar. Sama. Silakan Bang Remon. Aduh, ini Siap. Ngopi dulu, Pak. Kita siap dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik, lanjut. Ya. Gimana nih? Jadi saya kebetulan salah satu guru juga di yayasan, salah satu yayasan di
Kecamatan Cilincing. Kebetulan saya di tingkat SMK, Ya. saya memegang guru BP. Ya, ya. Terus di SMP-nya saya kebetulan IPS, dan di SD ya saya hanya mengawasi aja. Jadi di 3 sekolah itu dalam satu yayasan, dalam satu gedung. Nah, yang terjadi mungkin pada saat-saat ini, beberapa kejadian 1 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu tentang antara guru dengan murid, ya tadi masalah degradasi moral. Ya. Yang saya lihat degradasi moral, makin terkikis moral anak-anak kita sekarang dengan situasi zaman seperti ini. Pernah dalam satu masa kami waktu masih ikut di organisasi mengajukan kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan Ya. untuk mengembalikan pendidikan moral Pancasila di tengah mata pelajaran yang sekarang ada. Ya, ya. Karena berganti kurikulum, berganti pemimpin, berganti kurikulum terus dan terus, itu kita guru bingung harus memakai dasar apa. Kalau dulu ada dasar namanya CBSA, cara belajar siswa asli. Betul, Ya. betul. Saya ngalamin. Ya, artinya kita ada plafon, ada fondasi, gitu kan. Ya. Sekarang ganti kurikulum ini sampai kurikulum 13 sampai kurikulum merdeka sekarang. Ya, kami selaku guru nggak bisa bilang tidak, karena itu perintah dari atas, Ya. kementerian dan dinas pendidikan. Nah, sampai ke murid-murid sampai sekarang kami mengikuti plafon rumusan tentang sistem itu, Ya. gitu. Dan kami nggak bisa berimprovisasi dalam pengajar itu, karena harus ikutin rule-nya. Nah, kalau dulu kan bahasa Indonesia, PMP atau IPS, kalau era dulu Ya. cara belajar siswa aktif itu kita disuruh berimprovisasi bagaimana murid untuk ikut belajar aktif. Nah, tapi kalau sekarang enggak, sudah ada yang namanya LKS. LKS. Ya. Itu nggak boleh lepas dari itu. Nah, saya melihat bahwa kondisi dengan murid dengan guru yang sekarang, ya saya merasa bahwa ini ada satu apa namanya, satu trap, satu jebakan yang saya lihat nih saat ini nih. Karena beberapa kali terjadi. Betul, betul. Nah, guru mukul itu kena hukum. Kena hukum. Guru marahin. Guru marahin Kena hukum. Ada satu ketika murid itu, ada murid yang ngerokok di dalam kelas. Nah, ditegur, akhirnya ribut sama gurunya. Ya. Nah kan, itu jadi persoalan. Nah, yang saya sayangkan memang kalau seperti pertama awal pembicaraan Pak Haji, bahwa kita dulu dipukul di tangan atau di kaki dengan mistar yang kurang lebih Dan kayu lagi ya itu. Ya. Itu kita nggak ada bilang ke ibu atau bapak. Betul. Kenapa? Karena bapak kita akan marah, ibu Ya, kita akan pasti kita kena marah 2 kali Iya, jadinya. benar, kan? Iya. Nah, karena bapak dan ibu zaman dulu itu sangat menghargai yang namanya guru. Betul. Makanya ada label guru pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kalau sekarang, waduh, Kayaknya anak-anak sekarang tuh kurang banget menghormati gurunya gitu. ya bisa begitu. Karena gini ya, kan ada sebab akibat yang kalau yang saya lihat. Saya beberapa kali katakanlah melihat ada guru yang datang
kasih tugas, suruh nulis di papan tulis, habis itu sudah dibiarin. Ya, Iya. itu ada proses seperti itu. Atau terjadi berisik lah di dalam kelas itu, guru itu santai aja dengan katanya low profile. Guru itu nggak marah, nggak apa, kata murid itu. Padahal guru itu mau marah bagaimana? Ya, karena tadi ada Iya, iya. dengan apa media yang bebas itu. Iya. Jadi, misalkan ya ngebentak, ada yang videoin dan sebagainya, itu bisa jadi masalah begitu Iya. ya. Nah, ini lagi. Ini anehnya pelajar sekarang dengan segala argumentasi boleh bawa handphone ke sekolah. Iya, iya. Boleh bawa handphone ke sekolah dengan alasan nanti minta jemput. Dulu kita pagi jalan kaki kita sekolah. Iya, betul, betul. Dari Priuk itu sampai ke rumah, atau dari Cilincing sampai ke Koja. Gitu. Jadi ada kemandirian. Kalau anak sekarang kan dimanja dengan hal seperti itu. Iya. Ya memang udah zamannya. Ya. Tapi maksud kita tuh ya aturan-aturan itu ya sudahlah nggak usah. Karena itu akan menghambat pelajaran dia. Betul. Gitu kira-kira. Nah, fenomena yang terjadi itu ini karena ada sebab akibat. Iya. Jadi bukan saja murid yang harus disalahkan, tapi bukan juga guru yang harus dituduh. Iya. Gitu artinya ini harus cari jalan tengah. Gitu karena ini posisinya kan sistem ini yang bikin ini sistem Pak. Iya. Kenapa? Karena tidak ada antibodi terhadap guru. Gitu. Kalau dulu juga sama nggak ada antibodi, tapi kita menghargai seorang guru. Iya. Dan guru gajinya seberapa dahulu ya? Iya. 67.000, 78.000. Sekarang udah, aduh. Kalau yang negeri ya, udah angka puluhan, Iya. puluhan juta. Tapi kalau yang swasta honorer, ya tetap aja sekian kali sekian. Ya gitu kira-kira begitu. Ya, kalau kita dengar guru-guru honorer itu kan kita ngenes sekali kalau dengar apa honornya itu kan. Iya. Nah, ada ya adik saya sendiri tuh di kampung dia honor ngajar itu 1 bulan cuma 150. Pas. 150.000. Dia mesti bawa motor, Iya. kemudian jauh juga Iya, kan. betul. Nah, itu kan sangat ini banget gitu ya, apa namanya, prihatin kita melihat guru. Cuman kalau kita lihat dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini, guru kemudian dipidanakan, itu tadi honornya aja di 800.000, dia harus bayar denda 50 juta, itu kan gimana gitu. Oh, kalau sangat prihatin sekali ya. Prihatin. Jadi mungkin kita juga mesti menghimbau nih orang-orang tua siswa ini juga mungkin jangan terlalu memanjakan lah ya, dalam arti apapun itu pasti ada sebabnya tadi. Betul. Seperti Bang Raymond tadi, mungkin cara-cara guru untuk menegur anak itu ya itu pasti ada batas kewajaran juga. Iya, ya. betul. Mungkin atau Apalagi kita sama-sama baca tadi dipukul pakai bambu, pakai bambu. ditekuk leher belakang. Iya, ini juga masih simpang siur nih Bang Raymond beritanya nih. Ya. Jadi Dan ini juga media ikut-ikut gitu. ikut memanaskan. Ya, dalam memberitakan ini memang susah mencari objektivitas nih. Iya. Iya kan? Jadi ya dilihat dari siapa versi siapa. Iya, betul. Ya, intinya walau bagaimanapun guru adalah apa namanya orang yang sangat berjasa terhadap kita. Oh, iya. Mungkin tanpa adanya guru kita tidak bisa seperti saat ini lah. Betul. Baik itu presiden, menteri, semua itu semua atas jasa guru. Iya. Jadi ketika ada guru seperti ini kan dipidanakan dengan ngajarnya itu kan, ya sudah, kalau memang itu ajar aja sendiri gitu kan. Bahkan saya lihat komen-komen di grup itu ada yang bilang, ya udah Pak, bawa aja ke rumah tuh diajar sendiri, nggak usah. Saya pernah juga bilang sama wali murid, Bapak ngajar anak di rumah
hanya satu, Pak. Ya, betul. Ya, saya 38 anak dalam satu kelas Dengan sifat yang berbeda-beda. dengan sifat yang berbeda-beda. Yang bandel. Ya. Kalau saya tilik lagi sekarang, orang tua sama guru sayangan mana? Sayangan guru, Pak. Iya. Kenapa? Itu anak orang Iya. yang kita ajar, kita emeng-emeng, kita nang-nang, kita supaya mereka nurut. Ya, kita sayang, kita belai dengan segala kelebihan dan kekurangan tuh anak. Iya. Ya, ya artinya kami guru juga sayang sama murid. 38 anak dalam satu kelas, Pak. Iya. Saya mengajar kelas 3 SD. Ya, dengan berbagai macam pola dan tingkah anak seusia kelas 3. Coba kita jangan beribut ya, jangan berisik. Dengan nada yang rendah, yang anak itu nggak ketakutan. Iya. Nah, sementara ada salah satu salah dari kami guru hari ini salah, yang hari-hari kemarin itu hilang di mata wali murid. Iya. Nah makanya saya bilang, kalau bapak ibu di rumah ini ngajarnya cuma satu anak. Kami 38 dalam satu kelas, yang anaknya dari anak berbagai macam anak. Iya. Orang tuanya berbagai macam karakter. Ada yang galak, ada yang normal, ada yang abnormal nih orang tua kan. Iya. Artinya dengan apa ya, rasa arogansi. Pernah satu ketika sebelum saya pernah ngajar di situ, ada guru sampai ketakutan karena wali murid bawa golok, bawa senjata tajam. Iya, bawa senjata tajam. Nah, ketika saya masuk di periode berikutnya, saya bilang sama guru-guru, jangan takut. Ketika ingin mendidik anak mereka dengan benar, kita di rule-nya, kalau ada wali murid yang bawa golok, kita langsung laporkan ke polisi. Iya. Iya, percuma kita lawan. Iya. Dengan sumber daya manusianya yang kayak begitu, bikin rugi ilmu kita. Betul. Nggak sebanding lah. Kita S1, dia hanya SMP umpamanya, atau SMA. Terus kan mahal lah harga kami bersekolah. Gitu, ratusan juta. Jadi maksud saya kepada orang tua seperti tadi Pak Haji bilang, ya dimohon maklum lah. Ya, selama memang guru itu juga tidak berlebihan. Dalam batas kewajaran. Iya, bukan berarti dalam kasusnya Pak Akbar Saroso. Solusa. Ya, bukan juga kami menyalahkan beliau, tapi juga tidak membenarkan dalam posisi ini. Ya, harus diambil jalan tengah. Ya artinya gini, tidak haruslah langsung ke jalur hukum dan sebagainya, kan bisa kekeluargaan. Betul, sepakat. Yang namanya tadi kata Pak Bapak bilang tadi kan, dalam satu kelas ngajar 38 orang dengan sifat yang berbeda-beda. Guru juga kan manusia. Ada keterbatasan. Nah itu, mungkin lagi banyak persoalan dan sebagainya kan, kita juga bisa emosi guru juga kan. Nah itulah yang harus dimaklumi oleh para wali murid gitu. Jadi ketika ada permasalahan, kita balikan kepada kekeluargaan tadi. Nggak usah langsung mentang-mentang mungkin dia hebat, banyak duit dan sebagainya, langsung ada kepolisikan dah, ke pengadilan dan sebagainya. Itu kan juga menurut saya di pribadi kurang etis lah. Kan kita sudah menyerahkan anak kita ke sekolahan, jadi selama dalam lingkup sekolahan itu adalah tanggung jawab guru. Betulnya, pakai. Gitu kan? Karena ada aturan di sekolah itu ada aturan. Dan juga kan guru itu di sekolah mendidik anak kan cuma berapa jam gitu? Ya 8 orang tuanya kan di rumah. Jadi kalau memang anak bandel dan sebagainya, itu juga andil orang tua di rumah. Oh iya. Iya, yang harus ikut bagaimana meluruskan anak tersebut supaya punya etika, punya sopan santun dan sebagainya. Iya, betul. Jadi nggak melulu harus gurunya gitu kan. Sementara memang kalau guru itu orang tua kedua dari anak-anak. Iya. Itu. Ya jadi memang miris sekali saya
tahun-tahun belakangan ini banyak sekali kejadian-kejadian. Kemarin ada kejadian yang guru dibacok gara-gara nilainya Iya. jelek, itu kan, itu ya masya Allah gitu kan. Sangat memprihatinkan nih. Ya, Dunia pendidikan. Ya seperti saya bilang di awal tadi, guru mukul murid itu biasa. Saya sering banget dipukul, tangan suruh begini, Iya. ada hitam-hitam pukul apa penggaris Iya. pista ya. Iya, pista. Enggak. Iya. Gitu kan. Itu udah biasa. Kita nggak pernah lapor tuh sama orang tua. Enggak. Dan nggak pernah divideoin, orang belum ada handphone. Iya, gitu. Iya. Ya santai dulu Pak, kita ngopi dulu Pak. Ada. Oh, siap. Ya. Ya, itu artinya memang gini ya Bang, kan dulu ada namanya pelajaran P4 kalau nggak salah zaman saya itu, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu kalau saya hayati itu dulu, saya sampai hafal ya. Di antaranya itu apa, selalu menghargai orang lain, tidak bersifat boros, apa namanya, banyaklah, ada 36 butir itu bagus semua isinya. Kalau memang kita bisa menjalankan itu, saya rasa anak-anak didik itu akan berkualitas. Ya, betul. Betul. Nah itu sayang sekali gitu ketika menteri berganti, pemimpin berganti, Kebijakan pun berganti. kebijakan berganti. Padahal seharusnya hal-hal yang baik itu ya nggak usah berubah gitu, tinggal dilanjutkan gitu. Ya, cuman nggak dapat duit ya. Jadi proyeknya. Iya iya. Karena saya juga nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak nutup mata lah dengan situasi sekarang. Sekarang kan sudah di atas meja, bukan di bawah meja lagi. Tentang kasus-kasus yang ada di atas itu kan sebetulnya udah tahu nih, ini mainan si ini mainan si ini. Gitu. Coba kan jangan kami yang dikorbankan gitu. Jangan guru. Jangan. Apalagi murid, anak-anak dari kelas 1 itu kertas putih. Jangan kita dikorbankan dengan sistem. Kalau bagi saya, sistem pelajaran Merdeka ini bikin rumit kami. Oh, malah bikin kurikulum yang baru ini ya? Iya. Iya. Baru pertemuan dengan guru-guru yang satu mata pelajaran itu juga nggak ada efek apa-apa. Guru PKN, guru olahraga gitu dalam satu komunitas yang namanya MGMP itu nggak ada efek apa-apa. Ketemu bubar apa? Jadi kami juga bingung ngikutin sistem sekarang ini. Iya. Setiap ganti menteri ganti sistem. Ganti kebijakan. Buku yang satu untuk semua. Ya kan? Guru ini Budi, ini Bapak Budi. Adik saya pakai. Adik saya lagi pakai. Iya, kalau zaman dulu tuh turun-temurun ya. Iya. Kita sampai kelas 5, kalau ada kakak-kakak kelas kita tinggal dilimpahkan aja. Itu nggak efektif katanya. Kenapa? Karena nggak ada mainan, proyek ya. nggak ada proyek. Iya, Iya, nggak ada proyek. Dia bagaimana? LKS Pak Haji. LKS itu kita bayar. Iya. Kita beli sama si penerbit. Iya. Ya. Udah abis itu kita taruh lagi ke murid dengan harga yang nguntungin kita juga. Jadi di ajang bisnis di sekolah itu dengan KJP ada anggaran, kita ajang bisnis juga. Ya dulu nggak ada KJP, nggak ada apa kok. Betul. Iya. Di era 80, 90 mana KJP? Kartu Jakarta Pintar, kartu apa lagi? Banyak kartu-kartu itu. Kita tetap bayar walaupun orang tua saya itu seorang nelayan. Tapi dia bayar.
Dan sekolah saya kebetulan waktu SMP dan SMA itu swasta. Ya artinya kan perlu uang, tapi kebayar. Justru sekarang yang KJP ini yang tidak bayar itu, ini diolah nih dari tengah ke atas. Ya, saya juga nggak mau lah, mau fitnah-fitnah orang. Makanya saya bilang dari menengah ke atas lah. Ada permainan lah ya. Iya, Pak. Jadi sistem-sistem ini mesti coba kita introspeksi, kita cek. Jangan LKS tiap habis itu ganti. Satu semester kalau nggak salah ya. Iya. Satu semester tuh ganti buku. Iya. Udah nggak kepake lagi. Beli lagi semester. Beli lagi. Apalagi SD, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Bukan itu malah makin memberatkan masyarakat. Lah iya. Walaupun katanya ada pos, ada KJP dan sebagainya, kan itu juga ya kebetulan anak saya di swasta ya, beli juga memang. Iya, beli juga. Iya, di swasta ya. Nah itulah mungkin apa namanya wajah dunia pendidikan. Ya, wajah dunia pendidikan Indonesia saat ini yang sebetulnya mungkin harusnya dari tahun ke tahun itu yang bagus harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Iya. Bukan artinya Digantikan. iya, bukan digantikan gitu. Yang akhirnya membingungkan peserta didik ya. Iya. Baik itu guru maupun murid. Iya. Ya berubah-ubah. Sekarang nama semester aja kalau nggak salah berubah-ubah terus itu. Iya. Padahal fungsinya sama, tujuannya sama gitu. Coba, Haji, sejarah dihilangkan. Sejarahnya ada sekarang. Nggak ada. Udah hilang ya. Iya, yang ada PKN. Ya kan? Kewarganegaraan. PKN itu dulu PMP itu ya, pendidikan moral Pancasila, apa bukan? Bukan. Pendidikan moral Pancasila nggak ada sekarang. Nggak ada. Iya, jadi itu saya nggak tahu juga sejarah itu dihilangkan hanya gara-gara Orde Baru bohong kata mereka, kata sebelah. Akhirnya sejarah dicacat, Iya, saya ingat zaman dulu itu anak-anak SD itu seusia saya itu gubernur seluruh Indonesia hafal, menteri hafal, terus kemudian daerah-daerah penghasil hafal, itu dihafal semua. Bahkan dengan peta buta kita bisa nunjuk di mana provinsi ini terletak. Persis, Tapi anak-anak sekarang kayaknya aduh, Pak. jauh ya. Ya. Kita itu 3 hari suruh ngapal pembukaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini, ya kan? Ya. Menyatakan proklamasi mengenai pembukaannya bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya. Itu segala macam seperti itu. Kita bisa hafal saat itu. Ya. Tapi sekarang nggak ada. Pancasila aja jangan nggak hafal. Anak-anak sekarang nggak semuanya hafal gitu ya. Enggak, betul. Ya. Oke, para pemirsa Kanas Channel, tadi kita bincang-bincang dengan Bang Raymond ini terkait dari mulai tadi kasus guru, akhirnya merembet menjadi dunia pendidikan. Wajah pendidikan Indonesia saat ini ya bisa dibilang semakin menurun ya. Ya. Kualitasnya ya, terutama caranya ya. Nah itu mungkin harus jadi perhatian ini. Kebetulan pemimpin-pemimpin yang akan datang ini bagaimana memperhatikan dunia pendidikan. Kenapa? Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mengutamakan mutu pendidikannya. Iya. Ya. Saya lihat di negara-negara lain, maju ya, negara-negara maju itu pendidikan itu nomor 1. Iya. Dia anggaran pendidikannya pun gede-gede, ya. Sehingga dari SD sampai perguruan tinggi gratis. Iya. Kalau di luar negeri, nah di kita ini bisnis pendidikan yang menjamur ya. Iya. Bisnis pendidikan, ya mungkin para pemimpin yang akan datang, tolonglah diperhatikan ini dunia pendidikan. Dan juga saya berpesan pada para wali murid juga jangan terlalu baper lah kalau ada laporan dari anaknya. Betul. Tolong diklarifikasi dengan baik. Artinya
semua bisa dibicarakan secara keluarga. Jangan sampai terjadi tadi peristiwa-peristiwa di apa namanya berita media. Ya, di media tadi nih bahwa guru sampai dipidanakan padahal dia gajinya juga cuma 800, Ya, Masya Allah. didenda 50 juta kan miris kita. Guru adalah pahlawan tanda jasa. Tanpa Ingat, tanda jasa. tanpa tanda jasa. Gelar itu hilang. Hilang ya sekarang? Iya. Iya. Hilang. Ya mungkin itu tadi lah karena degradasi Iya. moral yang sudah mulai menurun juga. Iya. Dulu saya ingat sekali ada lagunya itu. Aku bisa pintar karena Pak Guru. Iya. Kalau nggak salah itu. Iya. Ku bisa menulis dan membaca karena Bu Guru. Nah itu, ya itulah para pemirsa dan pencinta Kang Nas Channel di apa namanya bagian pertama ini kita sudahi dulu untuk apa namanya pembahasan terkait masalah kasus guru tadi. Kita himbau semua orang tua wali murid agar apa namanya menahan diri, sama-sama menahan diri, jangan terlalu apa namanya arogan. Iya. Iya, ketika mendengar anaknya dimarahi guru dan sebagainya. Kenapa? Karena di sekolah itu adalah ranahnya guru untuk mendidik anak-anak kita. Iya. Dan kita harus ingat, orang tuanya pun bisa seperti itu karena jasanya Guru. Jadi siapapun di dunia ini itu adalah produk daripada guru. Iya. Itu yang harus kita sadari bersama. Jangan sampai gara-gara nila setitik merusak Susu sebelah. susu sebelanga. Ya begitu. Bang Amsar, kita break dulu ya. Demikianlah para pencinta Kang Mas Channel dimanapun Anda berada. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe-nya agar Kang Nas Channel ini tetap bisa mengudara di dunia maya. Terima kasih Pak Raymond sudah hadir di tempat saya. Dan kita tadi sudah sama-sama membahas perihal guru ya dan juga dunia pendidikan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bisa didengar oleh para petinggi di negeri ini. Amin. Sehingga ada perubahan dan perbaikan. Amin. Dan juga para wali murid agar lebih dewasa menyikapi hal-hal yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kopi panas.